papa yang jahat. Entah kenapa perasaan gue takut banget sama papa. Setiap kali ketemu, hati gue ciut. Waktu pertemuan keluarga, papa marahin gue depan semua orang. Malu, sebel, rasanya mau ditelan bumi aja. Gue ingat ekspresi papa yang serem ketika menolak proposal gue tentang rencana setelah lulus. Kenapa papa jadi kejam dan menakutkan? Gak ada sedikit pun damai ketika papa ada dekat gue. Kok jadi gini sih? Takut banget. Gue terbangun. Ingat tindakan papa di mimpi, hati gue menyela. Papa gak mungkin kayak gitu. Kan kamu kenal papa. Seketika damai membanjiri jiwa. Lega, gue move on dari ketakutan palsu dan beranjak minum susu. Iya, gue kenal papa. Tiap hari gue berbicara dengannya. Dan papa yang gue kenal adalah papa yang sangat baik. Papa selalu sedia telinga sekaligus sedia nasihat. Tiap kali gue bingung sama sesuatu. Di satu sisi, dia selalu mendengar pendapat gue, sekontras apapun dengan apa yang beliau bilang. Tapi di sisi lain, dia juga mengusahakan segalanya yang mungkin dilakukan agar gue mengambil jalan yang benar. Walau tetap menyerahkan pengambilan keputusan di gue. Real gentleman banget kan? Seketika ada suara dalam hati. Tuh, kalau kamu kenal bapamu di surga, kamu juga gak mungkin berprasangka buruk sama dia. Wow, tepat banget menjawab kebandelan gue akhir-akhir ini. Belakangan ini, gue memang selalu mempertanyakan dan meragukan intervensi Tuhan dalam hidup gue. Intervensi yang membuat gue kehilangan zona nyaman gue. Sempat beberapa kali gue mempertanyakan, Tuhan, maunya apa sih di hidupku? Pertanyaan yang sok-sokan. Syukurlah Tuhan gak langsung kirim api nyembur dari langit untuk negur gue. Gue sadar gue berprasangka buruk ke Tuhan. Gue takut Tuhan lagi error atau salah ketika memutuskan sesuatu yang sangat berdampak pada masa depan gue. Gue takut dia gak mikir mateng waktu mutusin gue untuk ngekat jalan yang sedang gue ambil. Pagi ini momen ketika gue bangun, minum susu dan mendengar jawaban di hati adalah momen yang memerdekakan. Iya, gue kan kenal Tuhan. Meski pengenalan itu, gue sadari masih jauh dari sempurna. Roma 8 ayat 28-29 mencatat. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jelas bahwa Bapa di surga tahu apa yang terbaik untuk anak-anaknya. Dia akan melakukan segala hal yang perlu untuk kebaikan gue, yaitu untuk membuat hidup gue makin serupa dengan dia. Namun prasangka buruk dan ketakutan bisa mengaburkan fakta yang Tuhan nyatakan dalam firman-Nya. Bahwa Dia baik, murah hati, dan berkuasa. Tiba-tiba jadi sulit diyakini sepenuh hati ketika ketakutan dan kekhawatiran mendominasi. Gue tersadar bahwa senyata apapun perasaan gue saat bangun dari tidur, takut, serem, dan lain-lain, tak bisa dikalahkan oleh logika dan pengetahuan yang peroleh dari pengalaman hidup bersama Papa. Papa jahat dalam mimpi gue itu bukan kebenaran. Fakta tentang siapa Papa yang gue tahu selama inilah yang benar. Begitu juga, walaupun gue punya semua alasan untuk meragukan kebaikan Tuhan, perasaan itu bisa diatasi oleh pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman hidup gue bersama Dia. Tuhan yang bisa, salah dalam bayangan gue itu bukan kebenaran.
fakta tentang siapa Bapa di surga sebagaimana yang dinyatakan dalam firman-Nya, itulah yang benar. Tuhan tidak sedang bermain-main dengan hidup dan masa depan gue. Semakin gue mengenal Tuhan, semakin gue bisa bebas dari ketakutan-ketakutan yang tidak perlu. Ya, gue bebas. Dan pengenalan gue itu sendiri tumbuh ketika gue makin sering bersama Dia. Memperhatikan firman-Nya, berbicara dengannya dalam doa. Gimana dengan kamu? Seberapa banyak pengenalanmu akan Bapa di surga mempengaruhi cara kamu menjalani hidup? Terima kasih Tuhan. Engkau punya banyak cara untuk membawaku kembali pada cara pikir yang benar. Sehingga aku juga bisa mengambil tindakan dan keputusan yang benar. Tidak ada seorang pun dalam hidup ini yang menyukai masalah. Tetapi masalah yang tidak bisa kita hindari, saat ini kami mengajak kamu untuk coba merenungkan bagaimana cara kita bisa keluar dari masalah itu. Ternyata jawabannya cuma satu. Apapun masalahnya, jawabannya ada pada Injil. Kenapa Injil? Injil itu adalah kasih Tuhan kepada manusia. Injil di sini bukan dalam konteks agama, tapi kasih Tuhan kepada manusia. Siapapun orangnya, dalam hati kecilnya percaya bahwa ada Tuhan yang menjadikan semuanya. Untuk saat itu, saat ini, kalau kamu sudah menghadapi sesuatu dalam hidup, percayalah dan datanglah kepada Injil yang adalah Yesus Kristus Tuhan. Dalam dunia ini, tidak ada siapapun kecuali Yesus Kristus Tuhan yang pernah berkata, "Akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup." Semua manusia hidup kalau tidak menemui jalan, berarti dia ketemu jalan buntu. Jadi bagaimana keadaanmu saat ini? Datanglah kepada Yesus, serahkanlah hidupmu.